yang hidup yang Yang pertama yang di hadapan Nahdlatul dulu kan Om ya? Ini dulu ya? kayak Iya betul betul. kayak macet kodaan nanti kayak panbas Ini kayak kan sambil duduk. nggak usah deket-deket. Saya nggak pakai mic. Masalahnya orang-orang nggak ada di sana. Ah, itu yang pertama, terus kedua ya. Terus yang sebelum khotbah, ingin kasih. Itu sebelum khotbah tuh.
Mari jemaat kita menenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan sebelum kita masuk dalam ibadah kita. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, karena kami ingin menyembah Engkau sebagai Bapa surgawi kami. Silakan jemaat berdiri dan kita nyanyikan Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami saling mengasihi. Kasih Tuhan, mari kita bersama.
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Kasih-Mu tiada batasnya. Selamat sore jemaat. Sebagai ayat penuntun kebaktian, saya akan bacakan dari Mazmur dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mari kita tundukkan kepala menghadap hadirat Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu dengan penuh kerinduan dan sukacita ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang maha baik, yang telah mengasihi kami terlebih dahulu. Tolong kami untuk juga dapat mengasihi Engkau dan sesama kami manusia ya Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Tuhan pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Segala puji-pujian, doa, dan sembah yang kami naikkan kiranya boleh berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara jemaat tetap berdiri dan kita sambut dengan nyanyian Turunlah Kasih Ilahi. Turunlah kasih ilahi dari surga yang bakar, tinggallah di hati kami untuk selama-lamanya. Yesus rahmat-Mu melimpah, mulia kasih sayang-Mu, dihormatkan anugerah dalam hati yang rindu. Oh curahkan roh kasih-Mu dalam hati yang duka. Berilah damai dalam kalbu bagai harta pusaka. Hapuskanlah nafsu dunia dan segala yang bebal. Iman kami kuatkanlah Tuhan yang maha kekal. Datanglah Maha Kuasa, berikanlah anugerah-Mu. Sucikanlah jiwa raga, sujudkanlah karya-Mu, hingga sekali hati kami sungguh kan disucikan, sampai dalam surga nanti kami menyembah Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Seluruh majelis menyambut semua jemaat yang datang berbakti pada hari ini, baik yang berada di sini maupun yang bergabung secara online. Selamat bergabung. Jemaat tentu sudah tahu bahwa kita ada online facility bagi yang tidak dapat hadir. Mungkin saya tidak perlu ulangi, dari minggu ke minggu sudah dibacakan.
dan juga untuk khotbah minggu-minggu yang telah lalu dapat dilihat di YouTube dengan link yang tertera di buletin. Persekutuan doa bersama akan diadakan yang berikutnya hari Kamis ini tanggal 5 Oktober jam 8 malam sampai selesai melalui video call WhatsApp group. Bagi yang ingin ikut ataupun mempunyai pokok doa yang ingin didoakan pada jam doa tersebut dapat menghubungi koordinator yaitu Saudari Diana J melalui nomor yang tertera di buletin juga. Pemahaman Alkitab berikutnya akan diadakan pada hari Jumat kedua bulan ini yaitu tanggal 13 Oktober jam 7.30 malam melalui Zoom. Jadi diharapkan partisipasi saudara-saudara sekalian. Kita masih membahas dari kitab Roma. Baik, sekian warta hari ini. Mari kita lanjutkan kebaktian kita dengan mengundang jemaat untuk berdiri dan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan dengan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Pendeta Bagus.
Amin. Mari jemaat kita siapkan diri kita untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan kita. Saya akan bacakan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Sementara persembahan diedarkan, kita sambut dan kita nyanyikan bersama Kasih Besar. Kasih dari Tuhanku, puji syukurku seru, oh penuhi hatiku, kasih besar. Masuk dunia, menebus manusia, kasihnya kasih besar. Mari jemaat berdiri. Kasih besar, tidak terduga dan luas benar. Kasih besar. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, sekarang kami datang membawa persembahan kami yang telah kami berikan dengan penuh rasa syukur, karena kami menyadari bahwa segala apa yang kami miliki berasal daripadamu juga. Oh Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau baik, Engkau tahu apa yang kami perlukan, dan Engkau selalu mencukupkannya. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, supaya dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan kebesaran dan perluasan kerajaan-Mu. Amin. Silakan jemaat duduk. Puji-pujian kita pada ibadah kita ini mengusatkan kepada kasih, karena firman yang Tuhan akan bagikan melalui hambanya Pak Bagus adalah mengenai kasih dan bukan membalas, tetapi saling mengasihi. Karena itu mari kita nyanyikan kembali, kasih itu pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami saling memaafkan. Ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita satukan hati bersama, kita masuk dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami belajar untuk mengasihi. Dan ketika kami melakukan puji-pujian kami kepadamu ya Bapa, kami bersyukur bahwa kami diingatkan tentang kasih Tuhan. Kami berterima kasih bahwa kasih yang Engkau berikan bukan kasih yang hanya di mulut, bukan kasih yang ada pada teori, tetapi kasih yang kami alami, kasih yang kami terima ketika kami bersandar dan percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kami akan menggali dan merenungkannya,
Dan satu doa permohonan kami ya Tuhan, berbicaralah, tolong Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami hamba-Mu siap untuk mendengar. Buka hati kami, buka hidup kami, buka juga keadaan kami supaya kami boleh diuji, dikuatkan hanya oleh kebenaran-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan bersandar menaikkan doa kami. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang terkenal. Ayat yang terkenal dan ayat yang banyak menjadi pertanyaan orang. Matius 5 kita akan melihat ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam hanya kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman, merenungkan kebenaran dan mempraktekkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, Matius 5:38 sampai dengan 48 adalah kalimat atau ayat yang terkenal dengan sebutan lex talis atau hukum balas membalas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan saudara-saudara, banyak orang yang kesulitan ketika mereka membaca bagian ini karena yang menjadi pertanyaan mereka adalah bagaimana mempraktekannya, bagaimana menjalankannya. Seorang teman saya mengatakan, kalau kita mempraktekkan ayat ini secara harafiah, maka nanti surga akan penuh dengan orang-orang yang memiliki ketidakmampuan, disabilitas gitu ya. Orang yang buta, orang yang cacat, karena segala sesuatu dari kita yang menuntut pembalasan dari orang lain tidak akan ada bersama-sama dengan kita. Jadi saudara-saudara, bagaimana cara kita memahami ini? Saudara perhatikan bahwa ayat ini diawali dengan kalimat Tuhan Yesus, kamu telah mendengar firman. Dan ketika Yesus berbicara tentang kamu telah mendengar firman, bagian ini ditutup dengan sebuah kalimat, dengan perkataan Tuhan Yesus, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Pertanyaannya, bisakah kita menjadi sempurna? Mungkinkah manusia itu sempurna? Saudara-saudara, ini adalah kunci. Kalau kita mau membaca kalimat ini, membaca ayat ini, kita harus ingat ayat yang ke-48, mungkinkah manusia itu sempurna? Dan saudara-saudara, kita dengan pasti, dengan empatik akan menjawab, tidak bisa. Lalu apa artinya? Apa maksudnya Yesus memberikan kalimat ini?
Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Orang yang hendak mengadukan kamu karena ingin bajumu, serahkan juga jubahmu, yaitu bagian luar dari baju yang kamu pakai. Siapa yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata padamu, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi bagaimana kita melakukan ayat-ayat ini? Saudara, kalau kita meletakkan diri sebagai pendengar, the first audience dari khotbah Yesus di bukit ini, kita akan saling senggol-senggolan dengan sebelah kita. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku mengatakan kepadamu, kamu harus melakukan lebih daripada itu. Maka kita akan senggol sebelah kita dan bertanya, bisa enggak tuh? Mungkin enggak kamu melakukan itu? Dan saudara-saudara, saya percaya banyak orang yang akan geleng-geleng karena mereka tidak mampu, tidak sanggup untuk melakukannya. Saudara-saudara, yang menjadi perhatian, yang menjadi penekanan dari Tuhan Yesus, dengan kalimat mata ganti mata, gigi ganti gigi, kemudian juga kalimat kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Saudara-saudara, Yesus ingin membawa mereka kepada realita ayat yang ke-43, bahwa Anda dan saya hidup di dalam dunia di mana damai itu hanya sebuah utopia. Damai itu enggak ada sebetulnya. Saudara-saudara, mungkin kalimat ini kedengarannya kontroversial. Tetapi saudara-saudara, dalam realitanya kita hadapi, kita ketemu dengan orang-orang, dengan teman-teman kita yang ketika dia berteman, dia benar-benar tulus berteman enggak? Atau dia berteman karena dia punya maksud, punya niat, punya sesuatu yang dia ingin nikmati bersama-sama. Saudara-saudara, bahkan teman akrab kita, teman main kita pun sebetulnya ada sesuatu yang membuat kita bisa kumpul sama dia. Yaitu kalau kita punya hobi yang sama, kesenangan yang sama, betul nggak? Kalau hobinya nggak sama, kalau kesukaannya nggak sama, masih bisa kumpul nggak? Masih bisa ngobrol nggak? Saudara, ini realita bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita diperhadapkan kepada realita. Dunia ini melihat setiap kita sebagai sebuah kepentingan. Ada maksud, ada tujuan, ada goal dari setiap tindakan, setiap hal yang kita lakukan. Bahkan kalau kita berteman, kita akan bertanya dulu pertanyaan kita, manfaatnya apa ya saya berteman dengan teman saya ini ya. Kalau cuma luntang-lantung kemana-mana, jalan berdua, nggak ada tujuan, nggak ada arah, saudara-saudara, kemana kita akan pergi? Saudara, itulah sebabnya Yesus memanggil kita untuk menyadari realita ini. Bahwa ketika kita melihat sekeliling kita, mari kita belajar untuk melihat dunia ini bukan dengan kacamata dunia yang mencoba mencari kepentingan diri sendiri, mencoba memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita. Tetapi mari kita melihat dunia ini dari kacamata Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini adalah realita yang ada di sekitar kita. Tetapi Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak mungkin. Enggak mampu. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan mereka dan belajar untuk mengasihi mereka, yang muncul di benak kita, yang muncul dalam bayangan kita adalah perbuatan, tindakan mereka yang menyakitkan kita. Betul saudara-saudara? Dan karena itu, bagaimana cara kita bisa mengasihi? Orang filosof Inggris mengatakan kalau Anda mau mengasihi, kamu perlu mengerti mereka. Tapi bagaimana cara kita mengerti? Nah saudara-saudara, satu hal yang kita seringkali lupa, kata mengerti itu bahasa Inggrisnya apa?
understand. Ya toh? Bagaimana kita bisa understand musuh kita? Saudara-saudara, Anda tidak akan pernah bisa understand kalau Anda meletakkan diri Anda di atas orang lain. Anda menyuruh orang lain itu melakukan sesuai dengan keinginan Anda nggak bisa understand dia. Anda juga nggak bisa understand dia kalau Anda ada sejajar dengan dia. Kerjakan ini, saya aja bisa kok, masa kamu nggak bisa? Loh, memang dia nggak bisa kok. Memang itu bukan kesukaannya dia, memang itu bukan forte-nya dia, bukan keahliannya dia. Bagaimana dia bisa melakukan? Saudara, menariknya kata understand itu terdiri dari dua kata. Kata apa dan kata apa? Under dan yang kedua stand. Saudara-saudara, Anda bisa understand seseorang kalau Anda stand under. Kalau Anda belajar untuk meletakkan, memposisikan diri Anda di bawah mereka, Anda baru melihat dan mengerti kebutuhan keadaan mereka. Karena kalau kita ada di atas, kita nggak bisa melihat kekurangannya mereka. Kita nggak ngerti kebutuhannya mereka. Kalau kita sejajar, ya ini teman kita, tapi kita juga nggak bisa, saudara-saudara, melihat ke sebelah dan mengajak orang melangkah bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena yang menjadi perhatian kita adalah kita. Yang kita bisa lakukan. Masa kamu nggak bisa? Saudara, ketika kita understand, ketika kita stand under them, baru kita bisa memahami mereka. Baru kita bisa mengerti kebutuhan mereka. Baru kita bisa melakukan apa yang Allah minta kepada kita. Tapi masih ada persoalan yang kedua. Yaitu gampang Pak ngomong soal understand, mencoba memahami orang lain, tapi yang sakit kan kita. Yang kena hati, makan hati itu siapa? Di kitanya kan. Yang rugi siapa? Kita. Lalu bagaimana cara kita konsul? Bagaimana cara kita mengisi? Bagaimana cara kita memulihkan urusan sakit hatinya ini? Saudara-saudara, di ayat yang kelima, di 45, Yesus mengatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Kenapa Yesus tiba-tiba ngomong soal anak-anak Bapamu yang di surga? Saudara-saudara, karena Yesus ingin menekankan tentang karakter yang berbeda. Dan Yesus juga ingin menegaskan, tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan ayat 43 sampai dengan ayat 44 kalau mereka mengandalkan pada kekuatan mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang akan bisa mengatakan, kamu mau saya berjalan 1 mil? Oke, saya berjalan bersama-sama dengan kamu 2 mil. Saya siap untuk berkorban bagimu. Saya siap untuk memberikan diriku, waktuku kepadamu. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal ini kecuali kalau dia bisa memahami kasih Allah. Dia bisa memahami karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Saya pernah membahas ayat ini di sini, saudara-saudara. Yohanes 3:16, Yohanes 3 ayat 16 itu ayat yang menarik. Karena dunia akan menawarkan konsep yang totally different. Saya memberikan ilustrasi pada waktu itu ketika anak saya nomor 1 masih kecil. Dia senang mainan toys. Setiap kali kita jalan, setiap kali dia akan masuk ke toko mainan dan dia akan mengatakan, Dad, can I have this? Dan saya mengatakan, no. If you want to have that, you need to take one out from home. Dia akan kasih wajah yang paling cute gitu ya. Dia akan kemudian mengatakan, but I love this, can I have this, please? Nah, saudara-saudara, kalau sudah sampai kata itu, maka muncullah karena begitu besar kasih ayah akan anaknya, sehingga dia mengorbankan dunianya. Betul? Dia akan mengorbankan dompetnya untuk anaknya. Itu kasih dunia ini. Yohanes 3:16 itu kebalik, saudara-saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dia memberikan anaknya. How can it be?
Lagu him mengatakan, how can it be that I should gain? Oh, Allah yang begitu mulia, Allah yang seharusnya nggak perlu masuk dalam dunia, Allah yang seharusnya nggak perlu peduli sama kesulitannya manusia. Dia rela datang memberikan anaknya berkorban bagi kita. Dan karena itu banyak orang-orang yang bukan Kristen tidak bisa paham iman Kristiani. Mereka mengatakan tidak mungkin Allah itu menjadi manusia. Betul, nggak mungkin. Tapi kalau Allahnya mau gimana? Tidak mungkin Allah itu disalib di atas kayu salib. Ya betul, memang nggak mungkin dan nggak perlu Allah itu disalib. Tapi kalau Allahnya mau gimana? Tidak mungkin Allah itu mati jadi manusia, bangkit lagi. Itu nggak mungkin, ya memang nggak mungkin dan nggak perlu. Tapi kalau Allahnya mau gimana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan satu-satunya anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 45. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Seperti apa sih Bapak di surga ini? Yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apa sih keuntungannya jadi Kristen, Pak? Apakah kalau saya jadi Kristen saya mendapatkan imunisasi anti dosa? Kalau lagi panas-panas gini, saya jalan keluar, tiba-tiba ada awan di atas kita, memprotek kita. Saudara-saudara, kita bukan Olaf di Frozen ya toh, yang membutuhkan perlindungan khusus gitu supaya dia nggak lumer, nggak encer gitu karena dia salju. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu mengasihi, baik orang jahat maupun orang baik, baik orang benar maupun orang yang tidak benar. Dan saudara-saudara, karena itu ketika kita belajar untuk mengasihi, mari kita tidak berpikir dalam urusan kepentingan kita, tapi kita belajar untuk mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Ketika kita berusaha untuk menggapai kesempurnaan, motivasi kita adalah untuk mencerminkan karakter Bapa surgawi kita. Dan Yesus mengajak kita untuk memiliki keberanian, untuk menyandarkan kepada Dia. Yesus memanggil kita untuk menghidupi kasih Kristus yang radikal. Kasih yang mampu untuk memberikan pipi kiri ketika pipi kanan kita ditampar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Pemungut cukai juga berbuat demikian. Kalau kamu hanya memberikan salam kepada orang-orang yang menjadi saudaramu, apa lebihnya perbuatanmu dengan orang lain? Orang yang gak kenal Tuhan juga memiliki salam khusus untuk kelompok mereka sendiri. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Apa yang menarik dari ayat ini? Saudara-saudara, ayat ini sebetulnya mengatakan kepada kita tidak ada seorang pun yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan dan melakukan apa yang dilakukan dikatakan Tuhan Yesus, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Aku mengatakan padamu, berikan lebih dari yang diminta daripadamu. Gak ada seorang pun yang bisa melakukan. Hanya satu yang bisa melakukan. Siapa? Bapamu yang di surga. Kenapa? Karena dia sempurna. Kita belum sempurna. Dan kita tidak sempurna. Tetapi Alkitab mengatakan, haruslah kamu sempurna. Ini menarik, saudara-saudara. Dan saya berterima kasih sekali cara kita untuk menaruh ayat itu selalu dipadankan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris sehingga Anda dapat melihat perbandingannya. Dalam bahasa Inggrisnya kalimatnya adalah be perfect therefore.
terjemahan yang lebih baik sebetulnya mengatakan, jadilah sempurna. Kamu jadilah sempurna. Sebagaimana Bapamu di surga adalah sempurna. Saudara-saudara, kesempurnaan hanya bisa terjadi ketika kita meletakkan diri kita di bawah karya Tuhan. Kesempurnaan hanya bisa terjadi ketika kita belajar untuk tidak mengklaim kemuliaan kita, tapi kita mengagungkan kemuliaan Tuhan. Kasih pasti mengasihi, pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih itu murah hati. Dan bagian referen dari lagu yang Pak Willy nyanyikan bagi kita hari ini, ajak kita untuk lakukan 2 kali hari ini adalah, ajarilah kami untuk bisa saling mengasihi. Ajarilah. Artinya apa? Kita belum sampai. Kita masih perlu belajar. Dan kita masih butuh belajar. Dan saudara-saudara, ketika kita belajar tentang kasih Allah, di sana kita diingatkan dan diajarkan. Kasih Allah adalah kasih yang mampu mengubah kita. Bukan kasih yang mengajak kita bisnis transaksi. Ayo, kamu lakukan kebaikan 5, nanti kamu saya kasih 10. Kamu lakukan kebaikan 7, nanti kamu saya kasih 14. Kayak anjing piaraan gitu ya. Kalau dia baik, kita kasih treat untuk dia. Saudara, Tuhan tidak memperlakukan kita seperti itu. Tetapi Tuhan memperlakukan kita sebagai manusia. Ciptaan Allah yang senantiasa memandang kepada Tuhan. Dan kita mencerminkan Tuhan. Ada buktinya enggak orang yang mempraktekkan ini? Saudara, mari kita lihat dari contoh Alkitab saja. Ketika Yesus ada di atas salib, apa yang dia katakan? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada yang bisa melakukan itu enggak dalam Alkitab? Saudara, Anda membuka kisah para rasul dan enggak butuh lama, Anda ketemu di kisah rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-57-58, seorang tokoh namanya Stefanus. Martir yang pertama. Dan ketika dia dirajam batu, apa yang dia katakan? Bapa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Bagaimana dia bisa mengerjakan itu? Kasih Tuhan ada di dalam dia. Apakah ini contoh di masa lalu? Oh tidak, saudara-saudara. Dunia abad 21 masih ingat ketika ISIS sempat berkuasa sejenak di Suriah dan di Irak. Dan ada sekelompok orang Kristen Koptik yang menolak untuk mengikuti apa yang mereka yakini. Dan 8 orang ini dibawa ke pantai, dijejer bersama-sama pakai baju oranye. Disuruh untuk mengingkari iman mereka. Dan mereka tidak mau. Mereka tidak mau mengingkari iman mereka kepada Yesus. Dan mereka kemudian dibunuh. Satu demi satu. Apakah mereka mengutuk orang-orang yang membunuh mereka? Apakah mereka mengutuki orang-orang yang sudah jelas mau mencelakakan mereka? Saudara, itu peristiwa direkam. Dan tidak ada satu kalimat pun kutukan yang keluar. Membuat dunia sekali lagi terkejut dan bertanya, how could they do that? Bagaimana mereka bisa di tengah-tengah situasi mereka akan mati, mereka tidak takut. Mereka tetap mengungkapkan iman mereka, meyakini iman kepada Kristus yang mereka sembah. Bagaimana itu bisa terjadi? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Sempurnalah, saudara-saudaraku, karena Bapa kita sempurna. Dialah yang akan memampukan kita,
Dialah yang akan menolong kita, dialah yang akan membimbing kita untuk dapat melakukan sesuai panggilannya. Pertanyaannya, apakah kita mau untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita siap untuk membuka diri hati kita dipakai oleh Tuhan? Apakah kita mau belajar dari Tuhan sekali lagi? Mari kita berdoa. Engkau adalah Tuhan yang memberikan kami bukan hanya pengajaran, tetapi juga iman dan praktek kehidupan. Dan ketika kami belajar untuk menghidupkan kebenaran ini, tolong kami ya Bapa, supaya kami dikuatkan oleh kasih-Mu, supaya kami diberanikan dengan kuasa-Mu, dan supaya kami dimampukan karena hikmat Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami, berharap dan bersandar hanya padamu. Amin. Kita akan merayakan perjamuan. Saya undang majelis yang bertugas untuk maju ke depan. Setiap bulan kita merayakan perjamuan dan seringkali menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita melakukan ini dan untuk apa kita melakukan hal ini. Saudara-saudara, 1 Korintus pasal yang ke-11 mengingatkan kepada kita tentang apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Ayat 23 menegaskan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan, Anda dan saya diingatkan kepada 3 hal. Yang pertama, apa yang Allah lakukan dalam sejarah bagi kita. Bahwa Yesus mati bagi kita sebagai bukti kasih Tuhan kepada kita. Yang kedua, ketika kita merayakan perjamuan, kita juga diingatkan untuk masa kini, untuk kehidupan kita saat ini, bahwa kita ada dikumpulkan di tempat ini dari berbagai lokasi, dari berbagai latar belakang, karena Tuhan yang menyatukan kita. Dan kita dipanggil yang ketiga untuk memberitakan Tuhan yang sama kepada dunia, yaitu Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita persiapkan hati dengan kita berdoa. Kami akan ambil bagian di dalam perjamuan-Mu. Satu doa kami, ingatkan kami kepada kasih Tuhan dan ajarkan kami bagaimana kami dapat menerapkan kasih ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada malam waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur atasnya, dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku.
Saya undang jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita angkat roti kita. Mari kita mengingat bahwa tubuh Kristus sudah dipecah bagi kita, menyatukan kita, memberi kita persekutuan di dalam namanya. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan perjamuan kita. Sekali lagi kita diingatkan bahwa darah Kristus diberikan bagi kita, darah perjanjian yang melaluinya kita menerima pengampunan dosa, dipersekutukan kembali bersama dengan Tuhan. Mari kita minum. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Tubuhmu dipecah bagi kami, darahmu dicurahkan demi hidup kami. Dan melalui kehidupan yang Engkau berikan, kami memiliki kehidupan yang kami nikmati saat ini. Kehidupan di mana kami dipanggil untuk memuliakan Engkau. Di sini kami ya Bapa, pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat, kita sama-sama berdiri dan mengakhiri ibadah kita. Yesus cahaya jiwaku. Yesus cahaya jiwaku, Kaulah juru selamatku. Tiada dalam kelam ngeri, karena Tuhan mendampingi. Dalam tidurku yang lelah, di malam yang lelah gelap, sungguh nyaman perasaan dalam penjara Tuhan. Sertailah aku ya Tuhan, tinggal seharian, juga di malam yang pekat, hadirat-Mu tetap dekat. Pimpinlah hidupku ya
Silakan jemaat duduk saat teduh.